Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan acara kesayangan kita yaitu Study of Accounting Talk Show. Senang sekali rasanya bisa kembali lagi dengan acara ini yang pastinya akan berbincang-bincang mengenai seputaran akuntansi. Nah, maka dari itu banyak sekali ilmu yang akan kalian dapat, makanya jangan di-skip video ini dan tonton sampai habis ya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Saya akan memandu acara ini pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita telah terhubung melalui via Zoom bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi terbaik Universitas Bengkulu, yaitu di sini ada Kak Desti. Halo Kak Desti. Halo. Baik, selanjutnya ada Kak Wiwi. Halo Kak Wiwi. Halo. Nah, selanjutnya ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo. Nah, selanjutnya ada Kak David nih. Halo Kak David. Halo. Langsung saja ya, dari video kemarin kita telah mempelajari tentang pengenalan awal dari akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Selanjutnya kita telah mengenal standar-standarnya, prinsip-prinsip akuntansi, dan masih banyak ya. Pada itu yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ya. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang accounting for merchandising operation, yang artinya kita akan membahas tentang perusahaan dagang nih. Nah, yang saya tahu bahwa perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang dagangan yang akan dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mengapa perusahaan dagang itu menjual barang yang dibeli sebelumnya? Mengapa tidak melalui proses terlebih dahulu agar barang tersebut lebih menarik dan berbeda dari yang lain? Apakah itu tidak termasuk dalam kegiatan operasional perusahaan dagang? Nah, langsung saja ya kita tanyakan kepada pakarnya nih. Baik, mungkin Kak Wiwi yang bisa membantu saya menjelaskan. Pada Kak Wiwi, dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang tadi, mengapa perusahaan dagang itu tidak memproduksi dulu ya barangnya sebelum dijualkan kepada konsumen. Karena perusahaan yang memproduksi atau mengolah barangnya sebelum dijual ke konsumen itu bukan perusahaan dagang namanya, tapi perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan dagang itu hanya membeli barang tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Sedangkan perusahaan manufaktur tadi yang dikatakan Mbak Dea tadi, yaitu dibeli barangnya, lalu diolah, lalu diproduksi dulu, kemudian baru dijual kepada konsumen. Itu namanya perusahaan manufaktur, bukan perusahaan dagang. Baik, terima kasih kepada Kak Wiwi. Nah, kalau misalnya perusahaan manufaktur itu memproduksi barang ya kan Kak. Nah, kalau misalnya perusahaan dagang, itu apa kegiatan operasionalnya Kak? Bisa dijelaskan kembali? Di perusahaan dagang itu ada beberapa aktivitas atau kegiatan utamanya. Di antaranya itu yang pertama yaitu melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang baik secara tunai maupun secara kredit. Jadi kita belinya itu bisa secara tunai atau bisa juga secara kredit. Yang kedua, melakukan penyimpanan barang setelah pembelian dan sebelum barang dijual. Yang ketiga, melakukan transaksi retur pembelian dan retur penjualan jika diperlukan. Yang keempat, pendapatannya berasal dari harga penjualan barang dagangan tersebut. Nah, yang kelima, yaitu terdapat perhitungan harga pokok barang jualan untuk menentukan laba atau keuntungannya. Lalu yang terakhir, kegiatan yang terakhir yaitu beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Baiklah, terima kasih kepada Kak Wiwi. Sangat jelas ya bahwa ada perbedaan antara perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Nah, pada akun-akun jasa akun-akun pada perusahaan jasa kemarin kita telah mengenal beberapa akun kan.
Nah, apa sih perbedaan dari akun-akun perusahaan jasa dengan perusahaan dagang ini? Apakah ada menimbulkan akun-akun baru? Mungkin pada Kak Desti yang bisa membantu saya. Baiklah, pada perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu berbeda pada akun-akunnya, karena perusahaan dagang itu memiliki akun-akun baru yang muncul. Nah, saya akan menyebutkan beberapa, tadi sudah disebutkan juga sama Kak Wibi, tapi saya akan menyebutkan lagi ya. Untuk akun kelompok aset lancar sendiri itu ada merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Untuk pada kelompok akun pendapatan atau revenue, pada perusahaan dagang itu disebutnya itu sales atau penjualan. Ada sales diskon atau diskon penjualan, ada sales return and allowance atau retur penjualan dan pengurangan harga. Pada kelompok akun beban, itu ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan, biasanya kita tuh sebut dengan HPP. Yang kedua itu ada pembelian atau purchase. Yang ketiga itu ada purchase return and allowance atau retur pembelian dan pengurangan harga. Ada potongan pembelian atau purchase diskon, ada beban angkut penjualan atau freight out, beban angkut pembelian atau freight in, beban gaji bagian penjualan, salaries expense, dan beban gaji bagian kantor, office, salaries expense. Kan pada perusahaan jasa itu untuk beban gaji itu kita tuh hanya menyebutkan salaries and wage expense saja. Sedangkan pada perusahaan dagang ini kita menyebutkannya itu ada beban gaji bagian penjualan dan ada lagi beban gaji bagian kantor. Itu tadi beberapa akun-akun baru yang muncul pada perusahaan dagang. Kurang lebih begitu, Kak. Nah, untuk dalam akuntansi perusahaan dagang ini juga terdapat istilah dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu persediaan barang dagangan awal atau beginning inventory. Yang kedua, persediaan barang dagangan akhir atau ending inventory. Yang ketiga, biaya barang yang dibeli atau cost of goods purchase. Yang keempat, harga pokok penjualan atau cost of goods sold yang tadi, yang HPP tadi. Yang kelima itu ada persediaan barang dagangan yang siap dijual atau cost of available for sale. Dan terakhir itu ada penilaian persediaan atau inventory costing. Baik, sangat banyak sekali ya akun-akun yang baru muncul pada perusahaan dagang ini. Nah, kenapa sih akun-akun itu baru muncul pada perusahaan dagang? Karena akun-akun baru tersebut muncul karena berpengaruh dalam transaksi yang kita lakukan pada perusahaan dagang, Kak. Kita contohkan saja pada saat kita melakukan pengembalian barang dagangan dengan alasan rusak, rusak pada saat di perjalanan, atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita beli tapi yang datang berbeda, maka kita akan mencatat pada akun purchase return and allowance. Sedangkan akun purchase return and allowance itu kan tidak ada pada perusahaan jasa, hanya ada pada perusahaan dagang. Gitu, Kak. Baik, Desti. Berarti intinya akun-akun itu muncul tergantung dengan kegiatan operasional perusahaan tersebut ya. Kalau jasa ya akun-akun jasa saja. Kalau perusahaan dagang ya perusahaan akun-akun yang telah disebuti dari Kak Desti tadi ya. Iya, Kak. Itu berhubungan dengan aktivitas yang kita lakukan pada perusahaan dagang. Baik, terima kasih kepada Kak Desti sudah jelas ya mengenai akun-akun tadi. Selanjutnya, kan sistem pencatatan pada persediaan itu ada dua, yaitu ada sistem perpetual dan ada sistem periodik. Nah, apa perbedaan dari kedua sistem tersebut? Mungkin Kak David bisa membantu saya? Tolong jelaskan, Kak. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sistem perpetual. Sistem perpetual itu setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagang langsung memengaruhi nilai persediaan dan melibatkan akunnya. Jadi kalau misalnya sistem periodik itu setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagang tidak menggunakan akun inventory melainkan purchase. Begitu, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak David telah menjelaskan. Tapi yang belum
terlalu ngeh gitu kan. Apa sih perbedaan yang lebih spesifik dari ke sistem perpetual dan periodik? Mungkin ada yang bisa membantu? Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan atau menambahkan mengenai pertanyaan Kak Dea. Nah, dalam proses pencatatan persediaan barang dagangan itu menggunakan dua sistem, Kak. Yang pertama itu sistem perpetual kan, yang kedua sistem periodik. Perbedaannya itu yang sistem perpetual ini sistem di mana setiap transaksi yang menimbulkan nilai persediaan yang masuk dan keluar akan dicatat dalam kartu persediaan atau langsung kita catat, Kak, pada kartu persediaan pada saat transaksi itu sudah terjadi. Sedangkan untuk sistem periodik ini kita itu mencatat persediaan kita itu menghitungnya itu pada akhir periode, Kak, untuk menghitung melakukan perhitungan fisiknya. Dihitung itu dengan mengalihkan jumlah barang yang tersedia dengan harga pokok penjualan per unit. Begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Desi telah menambahkan. Nah, sekarang kan kita telah mengetahui perbedaan dari sedikit perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa kan. Ada dari segi akun-akunnya tadi. Nah, sekarang dari segi jurnalnya nih, apakah sama jurnal dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Pada Kak Nisa nih yang belum menjelaskan. Silakan Kak Nisa. Jadi, semua jurnal yang terdapat dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa digunakan juga dalam membuat laporan keuangan perusahaan dagang, seperti jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Namun, yang membedakannya adalah perusahaan jasa itu menggunakan jurnal umum dan perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus. Nah, tadi Kak Anissa mengatakan kalau perusahaan jasa itu menggunakan jurnal umum, sedangkan perusahaan dagang itu menggunakan jurnal khusus. Kenapa perusahaan dagang itu perlu menggunakan jurnal khusus, Kak? Karena seiring dengan perkembangannya perusahaan, maka transaksi yang terjadi di perusahaan akan bertambah semakin banyak. Jika perusahaan menggunakan jurnal umum, maka bagian akuntansi harus menjurnal transaksi yang terjadi satu persatu. Hal ini dapat berakibat pencatatan akuntansi terlalu merepotkan. Dengan menggunakan jurnal khusus, maka tugas penjurnalan dapat diefisiensikan. Kemudian, meminimalkan risiko. Baik, mungkin Kak Anissa ada gangguan sinyal ya. Mungkin ada yang bisa membantu Kak Anissa menjawab. Baiklah, ini saya akan mencoba menjawab ya, karena Kak Anissa-nya yang gangguan. Karena mengapa diperlukan jurnal khusus pada perusahaan dagang, yaitu karena di perusahaan dagang itu transaksinya lebih banyak dibandingkan di perusahaan jasa. Oleh karena itu dibutuhkan jurnal khusus agar pencatatannya itu lebih terperinci lagi, agar lebih jelas begitu Kak Dea. Baik, terima kasih pada Kak Wiwi telah menambahkan penjelasan dari Kak Anissa. Nah, selanjutnya, apakah ada perbedaan juga antara jurnal penyesuaian dan laporan keuangan pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang, Kak? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Pada perusahaan dagang itu sebenarnya jurnal umumnya itu sama dengan perusahaan jasa, yang menjadi pembedanya itu hanya beberapa item atau beberapa akunnya, yaitu yang pertama perbedaannya yaitu jika sistem periodik, nilai persediaan akhirnya diketahui dari perusahaan melakukan penerimaan fisik dan nilainya akan dimunculkan pada jurnal penyesuaian dengan format jurnalnya yaitu persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Lalu item yang kedua yang menjadi pembedanya yaitu jika sistem perpetual jurnal penyesuaian yang berkaitan
dengan barang dagang baru akan dimulai atau dibuat apabila hasil perhitungan fisik berbeda dengan hasil persediaan. Maka jurnal penyesuaian dibuat dengan dua jurnal nih. Yang pertama itu ada jika nilai persediaannya lebih kecil di kartu persediaan daripada harga penjualan fisik, maka jurnalnya yaitu persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Yang kedua, jika nilai persediaannya lebih besar di kartu persediaan daripada harga perhitungan fisik, maka jurnalnya yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Jadi kebalikannya. Oke, baiklah. Untuk penyusunan pelaporan keuangannya, saya akan bantu menjelaskan. Untuk penyajian laporan keuangan itu yang pertama laporan laba rugi ya, yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Penyajian laporan laba rugi pada perusahaan dagang ini saya kira sama saja, tapi ada beberapa akun yang baru yang saya sebutkan di awal tadi yang muncul pada laporan laba rugi ini, seperti akun pada kelompok beban dan akun pada kelompok pendapatan. Nah, yang kedua itu ada laporan perubahan modal. Yang ini untuk laporan perubahan modal ini tidak ada bedanya dengan perusahaan biasa, sama saja. Untuk yang ketiga itu laporan posisi keuangan, menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode penyusunan laporan neraca pada perusahaan dagang. Caranya sama seperti penyusunan laporan neraca pada perusahaan jasa. Jadi menurut saya untuk penyajian laporan keuangan itu sendiri tidak ada bedanya dengan perusahaan jasa. Baik, sangat jelas sekali ya, sangat menarik diskusi kita pada hari ini. Bagi para penonton nih yang masih ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Baik, kembali lagi nih dengan pembahasan kita Kak. Pada perusahaan dagang ini kan ada yang namanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan itu kembali kan, di mana pastinya dalam perusahaan itu ada yang secara tunai dan ada yang juga secara kredit, baik itu pembelian maupun penjualan. Nah, jika secara kredit pasti ada pembatasan waktu, ya kan, untuk membayar atau untuk melunasinya, yang namanya itu jatuh tempo kan. Nah, apabila kita atau pelanggan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, apakah ada potongan harga atau hadiahnya sebagai apresiasi kepada pelanggan tersebut yang telah membayar lebih cepat dari tanggal jatuh tempo? Adakah mungkin Kak Anissa? Ya, ada, dan itu dinamakan dengan diskon. Sebagai contoh, jika di dalam faktur itu terdapat syarat 2/10, artinya pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila ia melunasi barang paling lambat 10 hari setelah tanggal. Baik, berarti ada potongan harga seperti ya Kak, kalau misalnya bayar sebelum tanggal jatuh tempo. Baiklah, yang terakhir nih Kak, kan sudah kita ketahui nih bahwa jika melakukan pembelian barang, apalagi itu beda wilayah, pasti ada yang namanya biaya pengiriman atau biaya angkut. Nah, siapa sih Kak yang membayar biaya pengiriman itu? Apakah penjual atau pembeli? Dan dari prinsipnya, prinsip akuntansi, ini harus adanya pengakuan kan. Nah, dalam masalah ini bagaimana pengakuan atas barang tersebut pada persediaan kita, pada perusahaan ini? Mungkin Kak David nih yang bisa menjelaskan kepada Kak David, disilakan. Oke, baiklah. Ya, itu semua tergantung kesepakatan di awalnya ya Kak. Jika mereka sepakat dengan FOB shipping point, maka segala biaya angkut akan dibayarkan oleh pembeli. Tapi jika mereka sepakat dengan FOB destination point, maka segala biaya angkut itu sampai ke lokasi pembeli akan ditanggung oleh pihak penjual. Begitu Kak. Baik, nah kalau dalam prinsip pengakuannya nih Kak, pada persediaan, ada yang bisa membantu nih dari kakak-kakak?
pengakuan. Kalau misalnya apa tadi pakai FOB shipping point, itu pengakuan pada persediaan itu bagaimana, dan pada FOB destination point itu bagaimana, Kak? Dia bisa membantu saya? Juga saya akan mencoba menjawab ya, membantu Kak Davi ini. Nah, pada perusahaan jika dia menggunakan FOB shipping point tadi, yaitu pembeli yang menanggung biaya angkutnya, maka persediaan kita, perusahaan kita yang menjual barang tersebut itu sudah berkurang karena biaya angkutnya itu sudah ditanggung oleh pembeli. Maka itu bukan lagi menjadi barang kita, bukan menjadi tanggung jawab kita lagi. Tapi ketika itu menggunakan FOB destination, maka persediaannya itu masih menjadi persediaan tanggung jawab perusahaan kita sampai barang tersebut sampai di gudangnya pembeli. Gitu kan ya. Maaf Kak, sedikit bertanya, bagaimana jika kita itu bertindak sebagai pembelinya Kak, bukan sebagai perusahaan yang menjual? Baik, mungkin saya akan membantu menjawab ya Kak Desi, dari kesimpulan dari Kak Wiwi tadi. Nah, kalau misalnya yang dijelaskan Kak Wiwi tadi dari perusahaan kan, nah kalau misalnya dari pembeli, kalau menggunakan FOB shipping point, berarti itu kan udah menjadi tanggung jawab pembeli nih. Berarti itu sudah termasuk persediaannya pembeli. Sedang pembelinya sudah bertambah. Nah, kalau misalnya pakai sistem FOB destination point, berarti kan itu belum menjadi tanggung jawab pembeli. Maka persediaan pada pembeli itu belum bertambah, Kak. Nah, bukan seperti itu, Kak Wiwi? Iya, benar sekali, Kak. Ya. Baik, sangat seru ya, dan pertanyaan saya sudah habis karena penjelasan kakak-kakak sekalian sudah sangat jelas ya. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah bersedia bergabung dengan kami pada hari ini, yang telah berbagi ilmunya. Semoga kakak-kakak bisa lulus dengan nilai terbaik dan sukses nantinya ya. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih juga kepada para penonton nih, yang telah menonton video dari awal sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Saya Diana Putri pamit. Sampai jumpa di Study of Accounting selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Dadah.